Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita akan belajar tentang IPS, yaitu tentang keadaan penduduk Indonesia. Pada kegiatan belajar 1 ini, indikator pembelajaran kita yaitu yang pertama, jumlah pertumbuhan penduduk Indonesia. Menghitung kepadatan penduduk di wilayah Indonesia, membandingkan kepadatan penduduk antar wilayah di Indonesia, dan menyajikan hasil analisis jumlah dan kepadatan penduduk Indonesia. Adapun indikator pembelajaran kita yang pertama yaitu kita akan mempelajari pengertian penduduk dan jumlah penduduk Indonesia dan identifikasi wilayah di Indonesia yang jumlah penduduknya padat dan kepadatan penduduk dan penggolongannya. Nah, kita akan mempelajari tentang pengertian penduduk dan jumlah penduduk Indonesia. Apa itu penduduk? Penduduk adalah orang yang mendiami suatu wilayah sekurang-kurangnya secara berturut-turut yang disahkan dengan undang-undang. Sedangkan pertumbuhan penduduk adalah penambahan atau pengurangan jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh kelahiran, natalitas, kematian atau mortalitas, dan perpindahan penduduk. Perpindahan penduduk ada 2 macam, yaitu imigrasi masuk dan emigrasi keluar. Nah, kelahiran dan kematian merupakan faktor pertumbuhan alami, sedangkan perpindahan penduduk merupakan faktor pertumbuhan non-alami. Nah, kalau penduduk tersebut bertambah dalam jumlah waktu yang cepat, maka akan mengalami ledakan penduduk. Berikutnya yaitu tentang kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk adalah padatan penduduk yaitu perbandingan jumlah penduduk suatu wilayah dengan berbanding dengan luas wilayah tersebut. Nah, rumusnya bisa kita pelajari dengan rumus kepadatan penduduk aritmatik, yaitu jumlah wilayah dibagi luas wilayah kilometer dalam kilometer persegi. Sedangkan untuk contoh soalnya, mari kita lihat contoh soal di bawah ini. Pada tahun 2010, penduduk Sumatera Barat mencapai 4.566.126 jiwa. Sedangkan luas Sumatera Barat 42.226,65 km persegi. Berapakah kepadatan penduduk Sumatera Barat? Kita tahu bahwa rumus kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk dibagi luas wilayah dalam kilometer persegi. Sekarang mari kita masukkan kepadatan penduduk Sumatera Barat, yaitu jumlah penduduknya 4.566.126 jiwa dibagi dengan luas wilayahnya 42.224,65 km persegi. Sehingga dibagi akan mendapatkan hasil yaitu 108,13 jiwa dibulatkan menjadi 108. Itu artinya dalam 1 km persegi luas wilayah didiami oleh 108 jiwa. Oke, lanjut. Kepadatan penduduk agraris. Apa itu kepadatan penduduk agraris? Adalah perbandingan jumlah penduduk petani suatu daerah dengan luas lahan pertanian, di mana dirumuskan kepadatan agraris yaitu jumlah penduduk petani dibagi luas wilayah pertanian. Mari kita lihat contoh soal. Daerah Y pada tahun 2013 jumlah penduduk petaninya 1.250.000 jiwa, luas wilayah pertaniannya 8.758 km persegi. Nah, kepadatan penduduk agrarisnya kita hitung yaitu jumlah penduduk dibagi dengan luas wilayah. Jadi 1.250.000 dibagi 8.758 km persegi, sehingga didapatkan hasilnya 142,73 jiwa. Dibulatkan menjadi 143 jiwa. Itu artinya dalam 1 km persegi didiami oleh dalam 1 km persegi luas wilayah pertanian didiami oleh 143 jiwa yang memiliki mata pencaharian sebagai petani. Mari kita perhatikan di sini mengenai peta kepadatan penduduk Indonesia tahun 2021. Bisa kalian lihat
Ada degradasi warna mulai dari hijau, kuning sampai kepada coklat kemerah-merahan. Nah, daerah yang wilayah penduduknya padat itu masih didiami oleh Pulau Jawa, kemudian disusul sebagian Pulau Sumatera, kemudian ada Pulau Sulawesi. Nah, yang tidak padat atau kepadatan rendah itu masih ada pada pulau ini ya, bisa kita lihat. Nah, untuk bagaimana anak-anak materi kita? Untuk tugasnya yaitu kalian tulis tabel seperti ini ya. Tulis di buku catatan, kumpul lewat WA. Yang pertama kalian menulis tabelnya. Kemudian setelah tulis tabel di sana ada jumlah penduduk dibagi dengan luas wilayah, sehingga nanti kepadatan penduduknya akan kalian isi di sini tabel ini. Jika sudah, nanti kalian bandingkan hasil ini, kalian bandingkan, kalian analisa. Setelah itu silakan kalian jawab 3 pertanyaan berikut ini. Aku harap sudah mengerti ya anak-anak. Demikian materi yang Ibu sampaikan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.